Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Minggu sore, anak-anak ke pondok ya. Jadi kita lagi bertugas untuk pengecekan barang ini dengan santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikayatul Alia. Di sini saya akan melaporkan video yang telah saya buat dengan materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh kelompok 4. Pada materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4, di situ pertama ada materi yang membahas tentang syarat-syarat public speaking. Nah, pada syarat-syarat public speaking itu yang pertama itu ada ketika kita menyampaikan atau ketika kita sedang berpublic speaking, kita itu jangan malas untuk membuka mulut ketika berbicara. Karena apa? Ketika kita sedang menyampaikan sesuatu, terkhusus informasi, ketika kita itu malas untuk membuka mulut untuk berbicara. Nah, pasti pesan yang akan kita sampaikan itu tidak tersampaikan kepada audiens, karena pasti suara yang mereka dengar itu kurang sempurna dan juga kurang terdengar. Saya contohkan ketika kita menyampaikan informasi tidak membuka mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Pasti audiens juga kurang mendengar apa yang disampaikan oleh si public speaker itu. Lalu yang kedua itu ada speed saat kita berbicara. Nah, speed yang kita sampaikan itu harus diperhatikan ketika kita sedang public speaking. Karena apa? Itu juga mempengaruhi public speaking kita. Speed itu jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat gitu. Jangan terlalu kalem juga ketika menyampaikan informasi dan pesan ke audiens lainnya. Lalu yang ketiga itu ada ketika kita public speaking, kita wajib semangat dan menyenangkan di depan audiens. Karena apa? Itu sangat mempengaruhi banget teman-teman. Sangat mempengaruhi mood audiens juga. Ketika kita menyampaikan informasi, ketika kita sedang public speaking, jika mood kita kurang bagus, kurang baik lah ya, ataupun tidak menyenangkan, pasti pesan yang akan kita sampaikan itu tidak tersampaikan kepada audiensnya. Jadi ketika kita public speaking itu harus menyenangkan dan juga semangat teman-teman. Materi dari kelompok 4 ini banyak referensi-referensi dari buku public speaking lainnya. Jadi pada materi syarat-syarat public speaking ini tidak hanya 3 yang tadi saya sebutkan saja, namun banyak. Nah, ini ada menurut Dr. Supriyadi. Nah, menurut Dr. Supriyadi ini syarat-syarat public speaking itu kita harus percaya diri. Dengan sikap percaya diri kita akan mampu untuk menyampaikan public speaking ataupun pesan yang akan kita sampaikan itu nyampe kepada audiens lainnya. Nah, yang kedua itu ada kita harus memiliki sikap mampu. Jadi kita harus memiliki sikap mampu dulu teman-teman. Kalau misalkan kita ingin menyampaikan informasi atau berpublic speaking di depan orang banyak, nah kita tuh harus memiliki sifat mampu. Harus berpikir positif kalau kita itu bisa dan kita itu percaya diri. Nah, lalu menurut Dr. Supriyadi itu ada memiliki kepribadian yang menyenangkan. Nah, yang sudah tadi saya sampaikan yang awal itu, jadi kita ketika menyampaikan public speaking itu harus mempunyai sikap menyenangkan agar audiens juga gampang menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, kemudian ada itu harus mampu mengendalikan diri. Jadi ketika public speaking itu kita tidak hanya ngomong ngalor ngidul ataupun melakukan tindakan yang memang tidak boleh. Jadi kita harus memiliki pengandalian diri gitu teman-teman. Nah, tadi sudah disampaikan syarat-syarat pada public speaking. Dengan lancarnya public speaking kita itu pasti ada faktor penghambat pada public speaking. Apa sih faktor penghambat public speaking?
Nah, menurut Dita pada 2023 dari referensi kelompok 4 ini itu ada ketidakpercayaan diri. Nah, kenapa sih tadi percaya diri itu menjadi syarat untuk public speaking? Karena memang kalau misalkan kita tidak memiliki kepercayaan diri atau tidak percaya diri pada diri kita sendiri, itu akan menghambat public speaking kita atau kita tidak bisa maju untuk menyampaikan sesuatu pada orang lain gitu. Terus ada kecemasan. Nah, banyak dari kita jika kita ingin berbicara di depan banyak orang pasti kita cemas nggak sih teman-teman? Tapi kita harus bisa mengendalikannya gitu. Saya juga ketika berbicara itu pasti merasakan cemas, kadang sakit perut gitu kan. Tapi saya belajar untuk memahami diri saya sendiri, bagaimana menangani kecemasan ketika berbicara di depan banyak orang itu. Jadi kecemasan itu wajar, tapi harus dilawan dengan kepercayaan diri kita begitu. Jadi faktor penghambat public speaking itu dari referensi buku-buku lainnya atau pendapat para ahli, itu yang pertama ketidakpercayaan diri. Jadi itu harus kunci pertama ya. Jadi syarat kunci pertama public speaking yaitu harus percaya diri. Jika tidak percaya diri, itu menjadi faktor penyebab atau penghambat public speaking kita untuk menyampaikan informasi atau gagasan berbicara di depan banyak orang, teman-teman. Teman-teman, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan dari kelompok 4 minggu lalu. Nah, teman-teman, sebelumnya mohon maaf saya ingin bercerita minggu lalu. Nah, minggu lalu itu saya masih mudik teman-teman ke Lampung ikut kakak gitu kan. Nah, terus niatnya itu kan mau silaturahmi gitu kemarin. Ya mau silaturahmi ke saudara gitu kan. Nah, ternyata ada jadwal kuliah. Ternyata oh ya ini ada jadwal kuliah, berarti saya nggak usah silaturahmi, saya nggak ikut dulu gitu. Nanti mau pulangnya aja pamitan gitu kan. Nah, setiap mau ada Zoom ataupun perkuliahan mata kuliah public speaking, jujur ya Pak, saya tuh agak deg-degan sebelum maju karena gimana ya? Karena kan itu ditunjuk gitu loh, ditunjuk kita mau jadi profesi apa gitu kan, menjadi pemeran profesinya apa gitu. Nah kebetulan dengan apa ya, kemarin itu saya berpikir kayaknya nanti saya ditunjuk deh gitu, kayaknya nanti Zoom ini saya ditunjuk deh. Nah ketika Zoom mulai, itu beneran atas nama Fikayatul Aliyah dipersilakan untuk menyampaikan ya profesi yang sering setiap minggunya itu Bapak. Habis itu terus saya memerankan sebagai profesi sebagai guru yang biasa saya gunakan juga setiap satu minggunya. Kebetulan saya mengajar di salah satu pondok pesantren. Nah Bapak minta maaf jika minggu lalu saya kurang maksimal dalam menyampaikan karena punten Pak, karena deg-degan dan juga belum ada persiapan sih Pak, yang namanya deg-degan jadi nervous gitu mau menyampaikannya. Semoga Bapak memakluminya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga UTS kita dilancarkan dan dimudahkan mengerjakan UTS untuk semua mata kuliah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.